Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Sakti Rahayu. Pengertian perjanjian. Pada pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum antara dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan dirinya untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Unsur-unsur perjanjian meliputi adanya dua pihak atau lebih, adanya satu kesepakatan antara para pihak, dan adanya akibat hukum yang timbul berupa hak dan kewajiban atau melakukan suatu perbuatan. Selanjutnya, hukum jaminan. Hukum jaminan adalah ketentuan hukum yang mengatur mengenai piutang seseorang yang memberikan suatu pembebanan jaminan untuk meyakinkan kreditur agar dapat memberikan fasilitas kredit kepada debitur. Berdasarkan unsur-unsur yang tercantum dalam hukum jaminan adalah adanya kaidah-kaidah hukum jaminan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan jurisprudensi, serta kaidah-kaidah hukum jaminan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat. Pengaturan hukum jaminan dapat dibedakan menjadi dua tempat, yaitu satu di dalam buku 2 KUH Perdata, yang kedua di luar KUH Perdata. Ketentuan hukum jaminan yang terdapat di dalam buku 2 KUH Perdata merupakan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dan diatur di dalam buku 2 KUH Perdata, seperti gadai ada di dalam pasal 1150 sampai 1161 KUH Perdata, dan hipotek pasal 1162 sampai 1232 KUH Perdata. Pemberi dan penerima jaminan. Pemberi jaminan adalah orang-orang atau badan hukum yang menyerahkan jaminan kepada penerima jaminan. Adanya jaminan yang diserahkan kepada debitur kepada kreditur. Adanya fasilitas kredit yang diawali dari pembebanan jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan bertujuan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank atau lembaga keuangan non-bank. Objek dan ruang lingkup hukum jaminan. Objek kajian merupakan sasaran di dalam penyelidikan atau pengkajian hukum jaminan. Objek itu dibagi menjadi dua macam, yaitu objek material dan objek forma. Objek material yaitu bahan material yang dijadikan sasaran dalam penyelidikannya. Objek material hukum jaminan adalah manusia. Objek forma yaitu sudut pandang tertentu terhadap objek materialnya. Jadi objek forma hukum jaminan adalah bagaimana subjek hukum dapat membebankan jaminannya pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan non-bank. Dalam hukum jaminan ada 5 asas. Asas tersebut sebagai berikut, yaitu asas publicity atau asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek harus didaftarkan. Yang kedua, asas speciality, yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia, hak dan hipotek hanya dapat dibebankan atas persil atau atas barang-barang yang sudah didaftarkan atas nama orang tertentu. Asas yang ketiga, asas tak dapat dibagi, yaitu asas dapat dibaginya utang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek, dan hak gadai, walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian. Yang keempat, asas inbezitstelling, yaitu barang jaminan atau gadai harus berada pada penerima gadai. Yang kelima, asas horizontal, yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, baik tanah negara maupun tanah hak milik. Prinsip-prinsip hukum jaminan. Kedudukan hak pihak peminjam menurut pasal 1131 KUH Perdata mengatur tentang kedudukan harta peminjam, yaitu bahwa
harta pihak peminjam adalah sepenuhnya merupakan jaminan tanggungan atas utangnya. Kedudukan pihak pemberi pinjaman berdasarkan ketentuan pasal 1132 KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa kedudukan pihak pemberi pinjaman dapat dibedakan atas dua golongan, yaitu A yang mempunyai kedudukan berimbang sesuai dengan piutang masing-masing, dan yang mempunyai kedudukan didahulukan dari pihak pemberi pinjaman yang lain berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan. Mengenal jaminan fidusia. Jaminan fidusia adalah salah satu bentuk jaminan kebendaan atau utang dengan objek benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Yang bisa dijadikan jaminan dengan cara jaminan fidusia adalah kendaraan bermotor. Jaminan fidusia ini dibuat dengan akta jaminan fidusia, dibuat di hadapan notaris, dan setelah itu didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia untuk mendapatkan sertifikat jaminan fidusia. Pada jaminan fidusia, objek jaminan tetap dipegang oleh debitur atau pemilik objek jaminan, dan oleh karenanya debitur masih tetap dapat mempergunakannya. Sebagai informasi, pembelian kendaraan bermotor secara kredit dengan pihak bank atau leasing, umumnya kendaraan bermotor dijaminkan dengan jaminan fidusia. Jadi sangat penting sekali untuk memahami apa itu jaminan fidusia atau perjanjian fidusia.